Cerita kali ini tentang kapal tenggelam di Selat Bali. 150 penumpang selamat, puluhan masih hilang. Selamat menikmati. Malam itu seharusnya biasa saja. Kapal feri KM Dharma Karya II tengah berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Di dalam kapal, sekitar 180 penumpang duduk tenang, sebagian keluarga kecil yang baru pulang liburan, beberapa sopir truk ekspedisi, hingga para pedagang yang membawa barang dagangan menuju pasar di Bali. Jam menunjukkan pukul 20.45 WIB, langit mendung, gelombang mulai tak bersahabat. Di ruang Kapten Dewa Arya, seorang pelaut berpengalaman, memandang radar yang tampak mulai menunjukkan keanehan. Awan tebal dan tekanan udara menurun drastis. "Pak, gelombangnya makin tinggi. Angin dari barat semakin kencang," ujar Hendra, teknisi mesin kapal yang baru sebulan naik tugas malam. Namun Dewa Arya tetap tenang. "Kita sudah biasa lewat gelombang ini. Tapi sampaikan ke ABK, semua siap siaga." Tak berselang lama, tepat pukul 21.10 WIB, terdengar suara benturan keras dari arah lambung kiri kapal. Air menyembur dari dek bawah. Terjadi kerusakan pada ruang mesin akibat hantaman gelombang dan kemungkinan kebocoran dari kompartemen bawah. Kepanikan langsung melanda. Penumpang mulai berteriak ketika air mulai masuk ke dalam ruang penumpang kelas bawah. Rani, seorang ibu muda yang membawa dua anaknya, menggigil sambil memeluk bayinya yang menangis histeris. "Bu, cepat ke atas. Kapalnya mulai miring," teriak seorang kru kapal sambil membagikan pelampung seadanya. Kapal mulai oleng ke kiri. Alarm darurat menyala. Kru dan ABK mencoba menenangkan penumpang, namun suasana berubah kacau saat gelombang setinggi 4 meter menghantam sisi kapal. Dalam hitungan menit, air mulai menutupi bagian belakang kapal. "Kapal tenggelam. Lompat sekarang," teriak salah satu awak. Beberapa orang sudah terjun ke laut, berpegangan pada pelampung dan jeriken. Di atas jembatan komando, Kapten Dewa mengirimkan kode darurat ke Basarnas dan pos TNI Al Gilimanuk. "Mayday, Mayday. Kami tenggelam di titik 83 Lintang Selatan, 1144 Bujur Timur. Posisi dekat perairan tengah Selat Bali." Sekitar 30 menit setelah sinyal darurat dikirim, lampu kapal padam total. Gelap, hanya suara teriakan dan ombak yang terdengar. Puluhan penumpang masih terombang-ambing di laut lepas, dengan harapan tim SAR datang tepat waktu. Pukul 22.05 WIB, Pelabuhan Gilimanuk mendadak riuh. Alarm di pos Basarnas Jembrana meraung. Sebuah sinyal darurat masuk dari kapal feri KM Dharma Karya II. "Mayday. Kapal oleng. Kami tenggelam di tengah Selat Bali," begitu isi transmisi radio dari jembatan kendali kapal. Tanpa buang waktu, Komandan SAR Letkol Laut, P. Aditya Mahendra langsung mengerahkan 3 kapal cepat, 1 helikopter pantai, dan tim penyelam. Hujan deras turun tanpa ampun malam itu, membuat jarak pandang hanya 20 meter. Tapi waktu tak bisa ditunda. Laut sedang tidak bersahabat, tapi ada puluhan nyawa yang harus diselamatkan, ujar Aditya di radio internal. "Semua unit siaga penuh. Bergerak sekarang." Sementara itu di laut, penumpang yang selamat masih bertahan dalam kegelapan. Rani, ibu muda yang menggigil memeluk bayinya, terapung menggunakan drum plastik besar yang diikat dengan kain. Di sampingnya, 2 sopir truk, Pak Mulyadi dan Fikri, saling berpegangan pada papan kayu dan jeriken. "Saya dengar suara helikopter." Fikri berteriak dengan suara serak. Dari kejauhan, cahaya sorot melintas di langit. Helikopter SAR mulai menyisir lokasi berdasarkan koordinat sinyal terakhir kapal. Namun angin kencang membuatnya sulit stabil di udara. Di salah satu kapal cepat, penyelamat menemukan puluhan penumpang saling memegang satu pelampung besar. Ada anak-anak, orang tua, dan kru kapal. Beberapa sudah pingsan karena kedinginan. Sertu Wahyu, penyelam muda, terjun langsung ke laut untuk menarik satu persatu korban ke atas perahu karet. Tangan mereka kebas, mata memerah. Suara tangis dan batuk menggema sepanjang penyelamatan. Satu persatu. "Tenang. Pegang saya," teriak Wahyu, menarik seorang anak lelaki berusia 10 tahun dari laut. Pada pukul 23.15 WIB, 85 penumpang berhasil dievakuasi ke kapal penyelamat. Mereka dibawa ke Pelabuhan Gilimanuk,
Tempat darurat telah disiapkan dengan selimut, oksigen, dan tenaga medis. Beberapa korban mengalami hipotermia berat dan harus dilarikan ke RSU negara. Namun, belum semua penumpang ditemukan. Data sementara menunjukkan masih ada lebih dari 40 orang yang belum diketahui nasibnya. Kami akan lanjutkan pencarian hingga pagi, ujar Letkol Aditya saat konferensi pers dadakan. Ini bukan sekadar operasi SAR. Ini perjuangan menyelamatkan manusia. Subuh datang perlahan di pelabuhan Gilimanuk, membawa angin laut yang menusuk tulang. Di dermaga, puluhan keluarga korban berkumpul, sebagian menangis, sebagian lagi menggenggam foto kerabat yang belum ditemukan. Seorang ibu tua, Maksri, duduk bersimpuh di pinggiran posko sambil memeluk jaket anaknya. Anakku naik kapal itu, baru pulang dari kerja di Surabaya, lirihnya pada siapapun yang mendekat. Dari laut, kabar baru datang, tidak semua penumpang ditemukan dalam keadaan selamat. Pukul 5.40 WIB, tim penyelam menemukan sebuah jaket pelampung tersangkut di karang dangkal sekitar 3 km dari titik tenggelam. Di bawahnya, tubuh seorang laki-laki dewasa terombang-ambing, masih terikat pada sabuk pengaman mobil yang ia tinggalkan dalam kapal. Identitasnya belum dikenali, tapi luka di kepalanya menunjukkan ia mungkin terbentur keras saat kapal oleng. Tubuh itu segera dibawa ke darat dan ditutup kain putih. Teriakan pecah dari seorang wanita muda saat kantong jenazah diturunkan. Sinta, adik dari korban, roboh di lantai dermaga. Itu kakakku. Dia baru seminggu menikah. Dia janji pulang malam ini. Suaranya serak, tubuhnya lemas ditopang oleh petugas. Di posko sementara, suasana harap dan takut bercampur. Nama-nama korban selamat terus diumumkan lewat pengeras suara. Setiap nama yang disebut adalah pelita kecil bagi keluarga yang menunggu. Tapi semakin lama, nama-nama itu semakin jarang. Sebaliknya, daftar orang hilang semakin panjang. Di sisi lain, seorang pria tua bernama Pak Rahmat tiba-tiba menghampiri posko. Ia membawa flash disk berisi rekaman suara dari putranya yang sempat menelepon sebelum kapal tenggelam. Petugas memutarnya. Pak, kapal oleng. Air masuk. Kami, gelap, tidak bisa keluar. Kalau saya tidak sempat pulang, tolong jaga ibu. Rekaman berhenti. Semua yang mendengarnya menunduk. Suasana hening. Sementara itu, tim SAR gabungan dari TNI AL dan relawan nelayan mulai memperluas area pencarian ke sisi barat Selat Bali. Beberapa barang ditemukan mengambang mainan anak-anak, sepatu, tas ransel, dan satu HP rusak yang langsung diamankan oleh polisi untuk identifikasi lebih lanjut. Komandan SAR Aditya Mahendra menyatakan kepada media bahwa fokus kini bukan hanya penyelamatan, tapi juga pencarian jenazah. Kami tetap berharap ada keajaiban. Tapi kami juga bersiap untuk kemungkinan terburuk. Di balik tenda darurat, seorang relawan psikolog dari PMI duduk bersama anak kecil yang selamat dari tenggelam. Namanya Adit, usia 5 tahun. Ia terus bertanya, "Ibu di mana?" "Ibu masih di kapal?" Tapi ibunya belum ditemukan. 3 hari setelah tragedi kapal tenggelam di Selat Bali, masyarakat masih terkejut. Media nasional terus menyoroti peristiwa ini. Namun di balik kabar duka, perlahan muncul pertanyaan-pertanyaan yang mengguncang. Mengapa kapal bisa tenggelam secepat itu? Dan siapa yang harus bertanggung jawab? Di atas meja kantor KSOP, kantor Syah Bandar dan otoritas pelabuhan, Ketapang, tumpukan dokumen diperiksa satu persatu. Seorang penyidik dari Kepolisian Laut, AKP Eko Rianto, mencatat sesuatu di notepadnya sambil menatap tajam ke arah berkas manifest penumpang. Jumlah penumpang dan kendaraan di manifest tidak sesuai dengan laporan terakhir, ujarnya pelan. Kapal ini seharusnya mengangkut maksimal 120 penumpang, tapi manifest mencatat 145, dan itu belum termasuk puluhan kendaraan besar. Sebuah fakta yang mengejutkan. Sementara itu, di lokasi kejadian, tim penyelam dari TNI AL kembali turun. Di dasar laut, mereka menemukan bagian lambung kapal yang robek memanjang. Diduga kuat kapal mengalami kelebihan muatan, dan ketika diterpa gelombang tinggi, kestabilan langsung terganggu. Tak ada cukup waktu bagi kru untuk menyelamatkan semua orang. Di tempat lain, di ruang pemeriksaan pelabuhan Gilimanuk, kapten kapal bernama Budi Santoso diperiksa intensif. Wajahnya lelah dan mata sembab. Ia selamat dari kecelakaan, tapi luka batin jauh lebih besar. Kami sudah ingatkan pihak pengelola, tapi tetap disuruh jalan. Jadwal padat, tidak boleh telat, katanya lirih.
Pernyataan itu membuat suasana ruang pemeriksaan menegang. Pihak pengelola kapal, PT Nusantara Trans Sejahtera, langsung mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka membantah adanya pelanggaran standar keselamatan. Tapi di lapangan, sejumlah bukti sudah mulai muncul rekaman video amatir dari penumpang, pernyataan saksi selamat, dan dokumen manifest ganda. Media sosial mulai ramai dengan tagar Selat Bali berduka dan usut tuntas kecelakaan. Netizen mempertanyakan, kenapa masih banyak kapal tua beroperasi tanpa alat keselamatan lengkap? Di posko pengungsian, suasana tak kalah tegang. Keluarga korban mulai marah. Seorang ayah kehilangan istri dan anak bungsunya yang berusia 3 tahun. Kami bukan hanya butuh belasungkawa, kami ingin keadilan. Ini bukan bencana alam, ini kelalaian, teriaknya di depan kamera wartawan. Malam harinya, Menteri Perhubungan datang ke lokasi dan menyampaikan bahwa investigasi menyeluruh akan dilakukan, termasuk audit kelayakan armada kapal penyeberangan. Kami tak akan biarkan ini terjadi lagi, tegasnya. Namun bagi keluarga yang kehilangan, janji itu belum cukup. Mereka ingin nama-nama mereka yang tenggelam tak hanya jadi angka statistik. Hari keempat pasca tragedi di Selat Bali, mentari pagi seolah tak sanggup menembus kabut duka. Di sepanjang pantai Ketapang dan Gilimanuk, nama-nama masih diteriakan ke laut, seperti panggilan tak berjawab. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI AL, dan relawan, terus menyisir perairan. Gelombang tinggi dan arus deras menjadi tantangan. Tapi mereka tak menyerah. Mereka tahu, setiap menit yang berlalu bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati atau sekadar kejelasan nasib. Di satu sisi dermaga, tubuh seorang anak kecil ditemukan. Tubuhnya terbujur kaku dalam pelampung yang terlalu besar. Seorang relawan menutupinya dengan kain putih sambil bergetar menahan tangis. Namanya Vira, usia 5 tahun. Ia sempat hilang bersama ibunya, yang hingga kini belum ditemukan. Ayahnya, yang selamat, pingsan saat melihat tubuh anaknya. Di posko pengungsian, suasana semakin sunyi. Semakin sedikit keluarga yang bisa berharap. Di sudut ruangan, seorang ibu lansia duduk sambil memandangi foto anak dan menantunya. Ia terus menggumam, mereka cuma mau pulang, cuma mau lebaran di rumah. Cerita penyintas pun mulai bermunculan. Yudi, sopir truk yang selamat, masih trauma. Saya dengar suara dentuman, kapal goyang, air masuk. Orang-orang lari, ada yang terinjak. Saya lompat ke laut sambil pegang botol kosong buat ngapung, ujarnya gemetar. Ada pula dia, seorang guru yang kehilangan 2 muridnya. Mereka dalam perjalanan ke lomba cerdas cermat tingkat provinsi. Mereka semangat sekali malam sebelumnya. Sekarang saya bahkan tak tahu harus menjawab apa ke orang tua mereka. Sementara itu, hasil investigasi sementara menyebutkan, kapal mengalami overkapasitas, sistem pompa lambung tidak berfungsi, dan pelampung tidak mencukupi untuk jumlah penumpang aktual. Tuntutan terhadap pemilik kapal, operator pelabuhan, dan pengawas pelayaran mulai bergulir. Sebuah kasus hukum besar sedang disiapkan, bukan hanya untuk mencari kambing hitam, tapi mengubah sistem yang telah lama rusak. Di Jakarta, sebuah aksi damai digelar di depan Kementerian Perhubungan. Spanduk bertuliskan, "Kami bukan korban laut, kami korban lalai negara." Menjadi viral. Malam kelima, di atas dermaga, puluhan lilin dinyalakan. Nama-nama korban dibacakan satu persatu, diiringi isak tangis yang memecah kesunyian. Laut Bali malam itu tak bersuara, seakan ikut berduka. Dan di tengah nyala lilin itu, satu kalimat terdengar lirih. Semoga laut segera memulangkan yang masih ia peluk. Air mata tumpah di bibir dermaga. Kapal yang mereka tunggu tak pernah tiba. Tragedi tenggelamnya kapal di Selat Bali menyisakan luka mendalam bagi keluarga korban. Duka mendalam menyelimuti keluarga para penumpang. Kapal yang tenggelam di Selat Bali menyisakan pertanyaan dan kehilangan yang tak terbayarkan.